Jadi kita tuh konsen sama bagaimana meng-create ya sebuah program-program berbasis pendidikan. Lingkungan yang pertama pastinya itu mempengaruhi apa yang akan kita lakukan ke depan. Jadi teman-teman nih yang kadang kan malas dibaca bukunya, yaitu dengerin aja lagunya dulu, dari situ akan penasaran tuh sama isi bukunya, biasanya kayak gitu. Bahagialah kita istimewa dengan apa yang kita miliki. Kita tuh punya istilah berkarya berdaya bersama. Wujudkan Indonesia emas yang cerdas, berkarakter, dan sejahtera. Jadi bagaimana memahami kehidupan itu dengan prinsip cahaya dan prinsip seni. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, namanya itu seperti di negeri 1001 malam. Siapa lagi kalau bukan Aladin? Jadi, Sobat Kang Ridwan, Aladin ini adalah nama singkatan ya, dan jadi nama panggilan. Nanti beliau akan menjelaskan. Nah, beliau ini adalah seorang penulis, seorang seniman, juga seorang founder dari komunitas literasi ya, CS Kehidupan ya, dan juga beliau juga sebagai direktur program di salah satu sanggar, namanya Sanggar Ananda ya, itu yang menelurkan beberapa artis ya, seperti Ruben Onsu, kemudian almarhum Olga. siapa? Olga gitu. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Mungkin nanti beliau akan banyak cerita ya. Selamat datang di studio kami. Hatur nuhun. Sama-sama. Sampurasun. Sampurasun. Aduh, rampes ya pasti. Iya. Rampes. Itu gimana namanya jadi Aladin ya? Aslinya namanya siapa? Iya, Aladin itu akronim dari Abdul Latif Syarifuddin. Abdul Latif Syarifuddin. Iya. Oke. Jadi nama penanya Aladin CS Kehidupan. Jadi kalau lengkapnya seperti itu, Aladin CS Kehidupan gitu. Jadi kita tuh harus bestie sama hidup. Nah, ini menarik, nanti kita bicara di situ. Nah, tadi kita bicara CS apa? Kehidupan. CS Kehidupan itu tuh apa sih? Seperti apa? Iya, CS Kehidupan itu lebih kepada, jadi aku bikin sebuah wadah ataupun komunitas yang dimana ingin membuat sebuah support system yang dalam arti kekeluargaan, persahabatan. Jadi di situ tuh biar setidaknya orang-orang yang mau sharing, baik dia punya pengalaman apapun itu, terus juga kita bisa mencari solusi bersama. Nah, itu disebut CS Kehidupan seperti itu. Oke. Jadi tadi itu termasuk menyemangati juga, termasuk untuk literasi ya? Iya, motivasi istilahnya pengamalan literasi itu seperti apa. Oh gitu. Terus tadi kita ngomongin ada Sanggar Ananda ya, itu kalau boleh lihat ini ya. Nah, ini nih ada beberapa hasil alumninya ya. Ini bisa dicek nanti ya. Nah, ini nih. Ada banyak ya ini ya. Ada Ruben Onsu, Jessica Mila, Dude Herlino, dan kawan-kawan gitu ya. Itu gimana itu soal ini? Ya, kebetulan aku pribadi di Sanggar Ananda itu sudah kurang lebih hampir 10 tahun. Yang dimana Sanggar Ananda sendiri sudah berdiri 37 tahun. Jadi Kak Aditya Gumai ini mendirikan Sanggar Ananda. 37 tahun? Betul. Beliau memang pelopor, dan beliau itu memang pas itu mendapatkan gelar maestro di bidang seni peran ya dari Kemendikbud. Jadi Sanggar Ananda ini sekarang pun masih ada kurang lebih 5 cabang yang dimana terdiri dari 2.000 member kurang lebih saat ini. 2.000 member. 2.000 member. Di 3 kota ya berarti ya. Ada 3 kota ada 2.000? Enggak, iya keseluruhan. Jadi kita itu fokus ke acting, modeling, dancing, presenting, dan musik, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau... Tapi saya salah satu direktur program. Ya, direktur kan banyak kan. Iya, gitu ya. Nah, kalau sekarang kesibukannya lebih banyak di 2 hal itu atau ada yang lain? Iya, saya fokus benar-benar di edupreneur dan entertain. Jadi kalau disingkat edu entertainpreneur. Entertainpreneur. Itu bisa jelasin ngapain aja? Jadi kita tuh konsen sama bagaimana meng-create ya sebuah program-program berbasis pendidikan, tetapi juga bisa
menghibur juga gitu. Jadi sehingga dalam hal ini tuh menumbuhkan inovasi-inovasi baru, kreativitas baru dalam literasi seperti itu. Oh jadi programnya itu mengedukasi orang, ya, tapi dalam konteks dengan cara entertain. Iya, pendekatannya dengan entertain. Itu kalau edukasinya biasanya apa? Entertainnya seperti apa biasanya? Kita edukasinya ada namanya book fashion show, terus ada book fashion show. Betul, ada konser literasi. Jadi setiap kita ngadain talk show atau seminar itu selalu diiringi dengan selain dari dialog tentang literasi, di situ ada book fashion show-nya. Jadi ada fashion show dengan membawa buku, terus ada lagu-lagu motivasi kayak gitu biasanya. Berarti entertainnya lebih ke kayak membawakannya dengan lagu, musik, seperti itu, betul. musik. Sebenarnya tapi bisa aja sih kita create juga dengan hal-hal kayak tarian gitu kan, juga bisa saja gitu. Untuk saat ini lebih dikonsenkan di fashion dan musik. Jadi kita bagaimana pendekatan untuk orang-orang mengenal literasi dan memahami literasi gitu. Terus kenapa pengen fokus di bidang edu dan entertain ya tadi ya? Edu entertainpreneur. Edu entertainpreneur. Iya. Kenapa mau fokus di bidang itu? Alasan dasarnya apa? Yang pertama memang karena mungkin keluarga itu semuanya keluarga pendidik ya. Oh, keluarga. Betul. Iya, karena lingkungan yang pertama pastinya itu mempengaruhi apa yang akan kita lakukan ke depan. Kayak orang tuanya dokter, rata-rata anaknya pengen jadi dokter ya kan. Betul. Orang tuanya TNI, pasti dia pun pengennya jadi TNI gitu. Jadi ketika kita punya keluarga yang memang aktifnya di dunia pendidikan, kita pun akhirnya secara tidak langsung tuh kayak akan tertuju pada bidang tersebut juga gitu. Karena emang senang di dunia pendidikan ya? Iya, senang juga. Dan rajin baca buku berarti ya, bukan? Ya enggak juga sih ya mungkin. Karena literasi nggak harus selalu dari buku ya? Betul. Setuju. Dari macam-macam ya? Iya. Nah terus tadi di direktur program di salah satu sanggar ya, itu seperti apa sih? Iya, direktur program dari kebetulan Sanggar Ananda ini kan memang konsentrasi untuk juga ada production house-nya gitu kan. Kalau saya konsen lebih kepada seperti literasi visual. Kita kemarin baru ngarbitin film namanya Bus Om Bebek ya. Itu juga dengan Bus Om Bebek. Bus Om Bebek. Itu film literasi keluarga, film komedian. Di situ juga dalam selain komedi ada musikalisasinya juga. Ini film tentang pertualangan anak ya kan, terus juga tentang Merdeka Belajar. Nah, di sini yang dimana saya tuh konsen untuk bagaimana agar film ini bisa dinikmati oleh guru-guru dan siswa-siswa, khususnya memang taman pendidikan sama SD ya. Jadi kita masih sampai sekarang tuh roadshow, walaupun kemarin film kita hanya bertahan kurang lebih seminggu ya di bioskop. Itu pemainnya dari Ruben Onsu, terus juga ada Ricky Cuaca, dulu masih gemuk. Kayak gitu. Tapi udah sempat di bioskop ya itu? Sudah di bioskop. Jadi bikin program sampai dengan program ini tayang jadi seperti film. Jadi berkaitan dengan kayak untuk seminar-seminar, kita ada role play juga kan untuk peningkatan seni peran, karena kan guru maupun kita nih kan punya peranan masing-masing. Kadang orang secara tidak langsung dia tuh bisa memainkan perannya gitu kan. Kayak istilahnya secara tidak langsung tuh orang pasti membutuhkan bagaimana caranya tuh menjadi mereka tuh punya pengetahuan tentang role play atau seni peran. Pasti setiap orang tuh pernah memerankan peran orang lain juga kayak gitu, seperti itu. Jadi di Sanggar ini saya konsentrasinya di situ. Ya kan ada anak didik ya, anak didiknya itu diarahkan bahkan sampai dengan bikin film. Iya, seperti itu ya. Iya, kita juga ada produksi film, istilahnya untuk anak-anak Sanggar. Mereka juga bisa belajar bagaimana produksi film tersebut gitu. Gitu. Terakhir kita kemarin baru produksi film daerah di Palembang, itu dengan Meriam Belina dan Eti Cancer dan artis yang lain lah seperti itu. Rilis lagu juga ya katanya? Iya, betul. Lagu apa? Religi bukan ya? Religi. Lagunya itu judulnya Literasi Hidup.
kebetulan aku kan nulisnya ini konsep memang di self improvement ya, mental health. Jadi sebenarnya karya itu lebih kepada untuk kita recovery ya, untuk semangat kayak gitu. Vokalisnya langsung? Hah? Iya sebagai dong. vokalis? Iya dong. Mau dites rapnya? Iya. Boleh lah, harus lah. Tes. Aman. Jadi di sini tuh lagu ini saya buat memang dari resume. Jadi teman-teman nih yang kadang kan malas dibaca bukunya, yaitu dengerin aja lagunya dulu, dari situ akan penasaran tuh sama isi bukunya, biasanya kayak gitu. Jadi kalau refnya tuh, bahagialah kita istimewa dengan apa yang kita miliki, hidupilah cahaya dalam jiwa dan terangi sekelilingmu. Nah itu saya udah beres berarti baca bukunya ya. Iya. Kan denger rapnya aja, berarti kebayang bukunya gitu ya. Jadi dari buku itu terlulah satu lagu gitu. Betul. Ya. Itu bisa ada keterampilan dari buku jadi ke lagu itu gimana tuh? Emang biasa bikin lagu atau memang gimana? Iya, jadi memang kalau lagu itu awalnya karena saya kan berteman dengan Dewa Putu Adi ya. Dewa Putu Adi itu dulu drummernya Geisha. Grup Geisha, terus dia juga dengan Ahmad Dhani dan lain-lain. Ketika saya kumpul, katanya Aladin dah bikin lagu aja, katanya gitu. Jadi dia kompornya sebenarnya. Komporator. Tukang ngomporin orang. Iya, betul. Karena kan mungkin untuk lebih ketika kita ngisi seminar atau talk show tuh lebih menghidupkan suasana lah gitu kan. Kalau serius banget tuh cepet tua. Banyak tekanan. Jadi ketika mendeliver buku dibukalah dengan lagu gitu ya. Kadang tapi kalau lagu ini sih di belakang biasanya. Di belakang. Jadi penutup biar semangat gitu kan, nyanyi bareng-bareng. Jadi ada entertainnya juga ya gitu. Nah sekarang kalau Mas Hadin juga lebih banyak di mana nih? Lebih banyak di Sanggar Anandaka atau lebih banyak tadi ya di Pejuang Literasi tadi? Iya, untuk saat ini lebih banyak konsen di kegiatan CS Kehidupan. CS Kehidupan ya. Nah, CS Kehidupan tuh yang mengundang orang itu ya, yang seperti tadi ya, mengundang orang untuk sharing, untuk beredukasi. Betul, CS Kehidupan ini kan programnya banyak ya. Banyak. Jadi dalam hal ini kita saat ini banyak roadshow ke sekolah-sekolah, terus juga antar komunitas, terus juga selain dari komunitas pribadi gitu. Jadi mereka yang memang gabung langsung dengan internal CS Kehidupan, kita juga ada antar komunitas. Karena pada prinsipnya kita tuh punya istilah berkarya berdaya bersama. Gitu. Berkarya berdaya bersama. Itu gimana tuh berkarya berdaya bersama? Iya, berkarya berdaya bersama ini kan pada CS Kehidupan ini ada istilah dalam literasinya itu wujudkan Indonesia emas yang cerdas, berkarakter dan sejahtera. Jadi berkarya berdaya bersama ini dengan karya orang tuh akan berdaya. Dia itu eksistensinya sebagai apa sih gitu kan? Misalnya dia penulis, dia penyanyi, misalkan seperti itu. Nah dengan karya itu kan orang pasti punya penghasilan. Dari penghasilan itu kan dia akhirnya sejahtera seperti itu. Gitu ya. Jadi kayak roadshow ke sekolah-sekolah. Betul. Itu biasa lebih ke ngapain aja? Buku atau juga ada bentuknya edukasi? Iya. Kita kalau ke sekolah-sekolah itu kan kita tuh kerjasama selalu berkelanjutan. Jadi di sana itu selain kita seminar tentang membangun awareness apa itu literasi, lingkupannya seperti apa. Kalau di CS Kehidupan sendiri literasi itu terbagi dua. Ada literasi tersurat. Nah literasi tersurat ini kita fokus kepada pelatihan penulisan, baik itu skenario, terus penulisan novel, terus buku, press release dan lain-lain ya, fiksi non fiksi. Tapi kalau literasi tersurat itu konsennya di bidang psikologi. Jadi bagaimana memahami kehidupan itu dengan prinsip cahaya dan prinsip seni. Yang psikologi itu tersirat kali ya? Iya, tersirat, betul. Tersirat. Literasi tersirat.
Oh, ada dua ya, ada tersurat, ada tersirat. Oh, itu yang diedukasi ke orang. Betul. Kalau dalam gerakan literasi nasional itu kan ada 6 indikator. Jadi mulai dari baca tulis, numerik, terus ada finansial ya kan, terus literasi digital. Nah, kalau kita dari 6 itu kita kelompokkan menjadi 2. Nah, 2 turunannya adalah itu semua seperti itu. Nah, itu dan itu yang di-deliver ke orang-orang supaya menimbulkan semangat untuk belajar. Seperti itu. Belajar dan berkarya. Oh, semangatnya aja dulu ya. Semangat dulu. Urusan belajarnya bisa justru minimal kalau udah semangatnya muncul akan mudah ya untuk jadi merubah mindset ya, cara berpikir seseorang dari yang tadinya tidak suka belajar mungkin menjadi suka belajar seperti itu. Iya, betul, setuju. Nah, kalau belajar sendiri konsepnya itu lebih banyak lewat buku atau yang lain? Kalau belajar itu pada prinsipnya kan tadi ya, kenapa ada literasi tersirat dan tersurat? Prinsipnya itu ketika kita orang kalau yang memang sudah terbiasa memiliki jiwa pembelajar yang tinggi, dia pun dimanapun itu bisa mengambil hikmah-hikmah yang ada di sekelilingnya. Kayak misalnya gini, salah satu contoh antara literasi tersurat dan tersirat. Kita itu dulu belajar namanya fisika itu ada sifat cahaya, ya kan? Sifat cahaya itu kan ada 6, mulai dari bias, memantul, ya kan? Terus juga mungkin kan biasa kita belajar ini untuk apa sih ya? Mungkin kalau orang-orang yang dia belajar dari TK sampai SMA gitu kan, dia merasa bahwa misalnya ujungnya kerjanya hal-hal itu merasa tidak digunakan, padahal mah secara tidak sadar itu mereka kalau awareness gitu ya dengan apa yang dipelajari. Kita tuh belajar dulu tentang sifat cahaya, berarti kita bisa mengartikan bahwa cahaya itu layaknya sebuah nasihat. Kita itu kan kalau nasihat ya kayak konten juga kan ada yang diterima, ada yang bias, ada yang ditolak, bahasanya kan seperti itu. Dan cahaya itu kan kalau dalam keluarga itu kayak misalnya gini, kita bikin kayak gini kan penerangan pencahayaan itu sama seperti bagaimana kita memaknai hidup. Hidup kita ini sekarang bersinar karena mungkin ada support system dari keluarga, ada lingkungan sekolah, lingkungan kerja, itu mempengaruhi bagaimana cahaya kita saat ini. Gitu. Gitu ya. Orang-orang yang putus asa kan rata-rata mungkin dia posisinya saat ini kurang pencahayaan dari support system yang seperti itu. Ya, jadi Mas Hadin lebih ke bagaimana cara supaya orang bisa semangat belajar ya. Itu kan mengedukasi seperti itu kan nggak gampang ya, karena orang itu kadang ke distract ya dengan hal yang lain. Padahal bagaimana cara dia tumbuh dan berkembang itu bisa dengan salah satu dengan belajar ya, paling utamanya kan untuk meningkatkan kompetensi ataupun skillnya ya, seperti itu ya. Itu sih sebenarnya bagian dari literasi tersuratnya untuk kita semangat belajar. Tapi pada prinsip CS kehidupan tuh intinya bagaimana aku tuh bukan mengajak sih, dalam arti pertama untuk mensupport diri aku sendiri, dalam arti ketika aku dengan program ini gitu ya, aku membuat sebuah karya di sini tuh membuat aku lebih semangat untuk hidup. Dalam arti saya pengen kita nih sama-sama mengartikan sukses itu adalah ketika kita bertahan hidup. Nah, karena gini, pada prinsipnya banyak orang kan, apalagi kayak kemarin kita habis ngadepin COVID, terus sekarang pemilu, ya kan, yang dimana mungkin banyak hal-hal yang membuat kita tuh kayak quarter life crisis yang ngadepin yang namanya istilahnya bencana psikologi yang orang akhirnya tuh kan ekonomi dan lain-lain itu kan menjadi ancaman seperti itu. Nah, makanya apapun yang dihadapi itu agar kita kuat, bijak, istilahnya menjadi CS hidup gitu ya, untuk menghadapi itu semua. Jadi lebih ke membangun, utamanya adalah pengen membuat orang-orang kita bersama itu yaudah hadapi kehidupan ini dengan benar-benar ikhlas, dengan kuat, seperti itu sih sebenarnya. Karena orang kan dalam menghadapi tantangan kehidupan kan luar biasa ya, nggak sama semua. Ya, menarik. Nah, kalau dulu sendiri memang terinspirasi ini udah dalam konteks ini udah berapa lama nih? Kalau CS kehidupan ini? CS kehidupan itu sebenarnya gini, saya pribadi. CS itu singkatan dari apa sih? Saya lupa. Cahaya seni. Cahaya seni kehidupan. Cahaya seni kehidupan. Jadi kan di lagu itu ada seperti ini awalnya, 29 tahun mencari arti hidup. Jadi kadang tuh kita kan sering berpikir ya, bimbang akan apa, mengapa, dan bagaimana gitu, dalam sisi yang memang
tujuan hidup aku nih sebenarnya apa sih? Kadang bahkan kita ditanya mau jadi apa sih kan gitu. Nah makanya ketika dalam hal ini itu saya menjalankan istilahnya proses hidup yang ada, istilahnya baik itu dari sisi pendidikan, mungkin membangun perekonomian dan lain-lain, jatuh bangunnya, dan nah disitulah yang saya ternyata dalam hidup ini hanya satu ya, sama seperti mungkin kalau kita belajar sejarahnya Nabi Ibrahim juga, itu hanya mencari sosok, ibaratnya memahami Sang Maha Cahaya gitu, karena mungkin kalau kita juga belajar tentang filosofi hidupnya Sujiwo Tejo ya kan, juga banyak dalam hal yang memang kadang kita tuh secara tidak langsung banyak menyepelekan Tuhan ya, intinya. Jadi di sini tuh aku berpikir bahwa oh iya ya, selama ini tuh aku hanya bener-bener sejauh, kan gini, tidak dipungkiri bahwa kita selama ini beragama tidak lepas dari karena agama keluarga. Dalam arti semua orang itu menganut agamanya yang sekarang itu pasti tidak lepas dari karena karena agama keluarganya. Barulah setelah dia belajar, baru dia meyakini bahwa oh iya benar, ini agama aku dengan pengetahuan aku dan istilahnya pengamalan aku. Nah disinilah yang dimana ya udah kali dengan konsep cahayanya cahaya kehidupan di sini, kamu mau agama apapun, yang terpenting adalah tetap percaya Tuhan. Intinya seperti itu. Jadi selama aku menghadapi perjalanan seperti itu, ya aku menguatkan lah, oh iya aku sekarang sebagai seorang Muslim, aku harus begini. Yang orang Kristiani pun harus begini, yang harus Buddha pun harus seperti ini. Nah, itu setelah perjalanan aku ke 5 negara, terus juga ke berbagai daerah gitu ya, mempelajari, oh ternyata hidup itu semua mencari siapa Tuhannya kan sebenarnya, bagaimana harus menjalankan ketuhanannya tersebut juga gitu kan. Terus setelah itu kita banyak orang yang suka mengatakan bahwa hidup ini tidak adil ya kan, katanya. Oh, orang kerja keras dia dapatnya hanya maksudnya hasilnya sedikit, tapi yang kerja cerdas ya bahasanya, atau itu mereka banyak. Terus orang yang, saya pikir kalau kita mengartikan kehidupan seperti itu kayak nggak ada habis-habisnya. Yang ada tuh kita hanya kecewa, stres ya kan. Tapi kan kalau kita mengartikan semua itu seni itu kan suatu hal yang indah ya, bagaimanapun seni. Jadi kita melihat agar segala sesuatu itu dinikmati gitu loh. Apapun itu dinikmati. Jadi kayak ya mau dengan kondisi apapun, dengan hal yang kita jalani, itu ambil saja nilai-nilai keindahannya. Karena aku yakin bahwa Tuhan itu, gini ya, Tuhan itu kan menciptakan kita. Pasti dia juga bertanggung jawab terhadap kita gitu. Jadi apa yang perlu ditakutin gitu kan, kayak Sujiwo kan bilang gini, kamu istilahnya menyangka bahwa besok kamu nggak bisa makan, itu sama saja istilahnya menghina Tuhan gitu kan, menyepelekan Tuhan gitu. Jadi ya benar gitu, memang kita kadang secara tidak langsung konsep cahaya kita gitu, dalam arti memahami Sang Maha Cahaya ini suka banyak lupa gitu. Seperti itu sih yang makanya dalam 29 tahun ini dengan kebimbangan tersebut, terus juga kadang banyak orang-orang yang sudah sukses bahkan dia hampa gitu, dalam arti merasa bahwa contoh cerita, saya itu punya teman, pas itu tidak sengaja ketemu di Bandung. Ini seorang dokter, bahkan dia sudah dia juga seorang asisten profesor di Melbourne University. Tidak sengaja ketemu di restoran, terus dia cerita bahwa iya Aladin, aku nih maksudnya anak-anak udah besar juga, dia bilang. Terus ditambah aku udah mau sampai ujung karirnya, maksudnya sebagai asisten profesor, bahkan sudah mewakili Australia, pas itu dia UK gitu, bukan mewakili Indonesia malah. Nah jadi aku bingung setelah ini mau ngapain ya, mau gimana. Jadi dia sendiri udah di posisi itu bingung mau ngapain. Betul, makanya quarter life crisis itu akan dihadapi bukan sekali 2 kali. Orang itu akan menghadapi ada setiap fase, bahkan kadang setiap tahun tuh bisa berapa kali, untuk lebih menguatkan tujuan hidupnya, fashionnya dia di mana, itu pasti seperti itu terjadi.
Jadi bahwa memaknai hidup itu adalah seni ya. Seni. Jadi tidak usah blaming karena emang begitulah hidup ya gitu. Betul. Jadi fokus jangan sama suatu hal yang mau kita karyakan. Gitu. Poinnya adalah kita perlu fokus dengan apa yang bisa kita karyakan atau kita lakukan. Betul, sama yang Tuhan sudah anugerahkan ke kita ini. Oh, apa sih potensi yang bisa kita bangun gitu. Ya makanya dari situlah kita akhirnya bisa semangat belajar, men-challenge diri kita. Kayak gitu. Kalau saya pernah lihat ya, Mas Aldi ini kan kerjasama juga ya dengan Derlino. Oh iya. Itu apa tuh kayak gitu? Iya, karena kan konsep kita itu kan kolaborasi ya. Jadi Bang Dude, kalau Bang Dude, terus juga beberapa teman kayak Oki Stiana Dewi, terus juga Dik doang ya? Iya, Dik doang. Nah, emang termasuk Atta Halilintar dan lain-lain itu kita pernah bekerja sama gitu ya. Dan memang kalau Bang Dude itu udah kayak abang aku sendiri gitu. Banyak aku belajar dari dia. Sebelum dia nikah pun kan punya bisnis namanya Sushi Miyabi. Ya kan, Sushi Miyabi itu yang sama Ori Fitrio dan lain-lain gitu. Jadi dan alhamdulillah sampai sekarang pun mereka selalu support program kita, dan mereka ini kan juga bukan orang yang hanya ya entertain yang sifatnya segala sesuatu itu money oriented, tidak, tapi beliau itu punya jiwa-jiwa sosial yang tinggi. Makanya ketika saya bergerak dalam bidang pendidikan untuk bagaimana membangun literasi, mereka pun support selalu sih seperti itu. Gitu ya. Jadi ini bentuk kolaborasi lah. Kolaborasi. Jadi bukan hanya dulu tadi ada Tuang dan lain-lain, kolaborasi dalam bentuk untuk mengedukasi orang juga ya dasarnya. Oh, seperti itu. Nah, Mas Hadin, kalau Mas Hadin sendiri sekarang kan nggak tiba-tiba jadi seperti sekarang lah cara berpikir, termasuk apa yang dilakukan. Nah, proses tumbuh berkembangnya seperti apa sih? Apa aja sih yang dilakukan supaya Mas Hadin terus tumbuh dan berkembang? Panjang ya? Ya boleh, nggak apa-apa. Ngabisin durasi. Durasi. Kayaknya kalau itu terdurasinya tahu udah 10 jam ya kan. Tapi ada apa sih ini? Masuk. Senggol dong. Sebelum jawab kan ya, aduh. Ini ada roti nih. Waduh, kayaknya ada minuman. Kayak tadi dianggurin aja, takutnya laler kan, diambil. Mau nyobain yang mana nih? Mau nyobain yang mana nih? Oh iya. Ada pizza, ada roti abon. Jadi ini kenapa namanya Amor Cake ya? Amor Cakes. Amor Cakes. Jadi penuh cinta. Jadi amor itu kan cinta artinya. Bukan Amora ya? Apa bedanya sama cahaya Amora gitu? Amor kan dari bahasa Latin kan. Iya. Ya Amora kan. Jadi menebarkan cinta melalui roti. Iya. Jadi jadi lahirnya bukan di Indonesia ya? Di Indonesia. Karena ada kelihatan orang-orang Belanda atau bukan Jerman gitu. Itu buyut saya kayaknya. Apa Perancis? Kan silangan ujungnya ke Adam kan. Perancis bukan? Bukan. Perapatan Ciamis. Kirain serius. Aduh, jangan serius-serius hidup itu. Karena hanya guyon kan hidup. Oke. Jadi cobain dulu mana nih? Ini spesial berarti ya, dengan penuh cinta berarti. Masaknya penuh. Cintanya sebanyak apa nih cintanya? Ya, cintanya akan terasa setelah menggigit. Pada gigitan pertama Anda akan merasakan cintanya. Cintanya di budaya perusahaan, Pak. Ya, kita budaya perusahaan kita juga cinta. Kita juga literasi, Pak, pejuang, Pak. Itu. Semua karyawan wajib baca buku. Kita ada program baca buku juga. Jadi setiap bulan tuh karyawan kita diwajibkan baca buku. Setelah baca buku, diwajibkan untuk membuat mind map. Oke. Setelah membuat mind map, nanti setiap bulan akan dikumpulkan. Nanti bikin grup kecil, saling sharing tuh di antara sesama. Udah gitu kita bikin grup besar untuk sharing juga. Jadi belajar public speaking lah. Berarti ini panglima literasi. Panglima literasi. Apa ya? Jadi kita tuh punya istilah. Mereka yang memang dalam hal ini tuh bukan hanya fokus pada dirinya, dalam arti juga mau berbagi pengalamannya, pengetahuannya, melakukan pergerakan. Itu ada istilah panglima literasi dan jenderal literasi. Wah, tinggian mana panglima dengan jenderal? Ya sudah pasti panglima. Yang panglima siapanya? Saya. Iya dong. Orang betul ya? Jadi kita ada istilah seperti itu. Ya, jenderal literasi. Jadi ketika
memang mereka mau jadi penggerak literasi itu udah jadi jenderal literasi. Oh, berarti penggerak itu berarti di bawahnya Panglima ya? Nah, karena kalau Panglima itu udah memang, ya? iya mereka sudah melaksanakan, dia sudah ada program itu Panglima sebutannya. Tapi kalau jenderal tuh baru mereka yang mau bergerak lah, komando gitu ada istilah. Jadi ketika Panglima menjalankan, meminta jenderal untuk menjalankan, gitu ya. Kalau kembali pernah ikutan training atau pelatihan tertentu gitu untuk tumbuh berkembang? Utamanya sih ada, kayak baik itu dari sekolah maupun lembaga-lembaga kayak hipnoterapi juga saya ikut sih. Belajar juga ya artinya. Oh, yang tadi belum dijawab, yang sebelum tadi makan dialihkan. Tadi yang untuk tumbuh dan berkembang panjang nggak? Makan dulu. Iya kan, biar tumbuhnya cintanya lebih masuk nih. Amornya lebih masuk. Gimana? Iya. Yang pertama mungkin ketika kita bicara proses ya. Memang kalau CS kehidupan itu memandang ujian dan katakanlah ujian, cobaan ya, itu menjadi sebuah challenge ya untuk upgrading diri kita yang mungkinnya disitulah kita akan lebih bijaksana dalam menghadapi proses hidup ini. Jadi memang awalnya itu kalau yang saya rasakan itu pertama lebih ketika almarhum ayah meninggal waktu saya boarding pertama. Nah itu yang memang saya langsung istilahnya menjadi lebih introvert, terus juga mungkin overthinking karena dengan kewajiban misalnya seperti itu. Terus maaf dipotong, berarti aslinya introvert ya? Introvert yang memang kadang dipaksakan bekerja di ekstrovert. Jadi kadang kecapeknya tuh kerasa gitu ketika udah banyak bertemu ngobrol tuh kayak udah kadang habis acara bisa pereknya 2 hari 3 hari di rumah istirahat dulu. jadi kayak gitu. Aduh, kayak kemarin dari Jogja Solo ngisi langsung 2 hari istirahat dulu deh. Kan kemarin dari Semarang kan bolak-balik gitu. Ngumpulin energi lagi. Iya kayak gitu. Aduh, nah jadi memang ya prinsipnya gini, saya pribadi dalam proses ini sebenarnya saat ini pun bukan berarti saya sudah sukses ya. Karena kalau kita CS kehidupan itu mengartikan sukses adalah ketika kita bertahan hidup. Ketika kita sudah bertahan hidup aja itu sudah sukses. Karena kalau kita indikatorkan sukses adalah ketika kita punya jabatan, kita punya banyak harta, misalnya orientasinya ke sana, itu banyak kok orang-orang yang punya harta, orang yang punya jabatan bagus, tapi mereka tidak bahagia. Tapi ketika kamu mengartikan sukses adalah kamu bertahan hidup, menerima proses hidup, itu kamu bahagia, itu adalah sebuah kesuksesan yang luar biasa gitu. Jadi disinilah kita menilai sebuah kesuksesan gitu. Nah dan ketika dalam proses inilah yang dimana saya mengalami istilahnya tuh ya up down dari berbagai ujian cobaan yang ada dan yang akhirnya di umur 29 ini ternyata dari apa yang sebenarnya dari kecil ini saya ada suatu hal yang mungkin kalau orang bilang tuh intuisi ya. Intuisi yang kayak seolah-olah tuh ada suatu hal yang Tuhan tuh sudah nyiapin untuk kita. Pasti ya, Tuhan tuh udah nyiapin gitu. Jadi kayak apa sih sebenarnya konsepnya mau bagaimana sih gitu. Oh ternyata selama ini itu Tuhan istilahnya kan untuk membuat sebuah brand, untuk membuat sebuah program kayak gini kan nggak bisa begitu saja ya pastinya. Jadi oh ternyata Tuhan tuh mengarahkan aku untuk kayak gini ya dengan berbagai yang tadi saya sampaikan, saya dengan mengeksplor berbagai negara, terus juga berbagai daerah gitu, dalam arti terus juga dengan segala masalah yang dihadapi gitu. Jadi sampai akhirnya ketemu program ini, terus juga akhirnya konsen di bidang ini, dan bahkan ini sudah seolah-olah tuh oh gue di dunia itu udah saya sudah punya pilot projectnya udah ini gitu. Seperti itu. Terus kalau bicara tumbuh dan berkembang, biasanya apa aja yang dilakukan secara teknisnya misalnya? Intinya positif saja terus untuk kita mengafirmasi terus, karena pada prinsipnya
yang bisa mereward diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri gitu. Ya. Yang bahasanya mungkin yang menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi selama ini treatmentnya adalah aku self love dalam sisi yang memang ketika misalnya nih kita mengalami kegagalan, orang kan banyak yang mungkin menilai kita A, B, C, D, Z dan lain-lain. Tapi dalam hal ini kan yang mengetahui ini bisa terjadi seperti apa, terus kenapa ini bisa seperti ini, terus juga dalam hal ini selama tadi yang saya sampaikan gitu ya, ketika kita bersama Tuhan, kita mau jadi orang yang selalu pembelajar ya kan, dalam arti terus mengambil hikmah dari apa yang kita hadapi, disitulah treatment yang aku lakukan gitu, seperti itu. Jadi itu kita terus tumbuh berkembang gitu. Yang kita akhirnya kita bisa tumbuh berkembang terus. Berarti mengambil hikmah atau makna dari satu kejadian untuk menjadikan kita tumbuh dan berkembang. Iya, mungkin orang pada kaget ya kalau misalnya lebih mengetahui background saya misalnya dalam sisi yang dulu pernah 2 tahun di KUA ya kan, terus tiba-tiba lari ke entertain istilahnya. Sekarang saya tanya backgroundnya apa aja. Maksudnya saya itu kan memang backgroundnya masalah di boarding ya dulunya. Jadi istilahnya boarding pesantren. Iya, boarding pesantren. Jadi dulu aktif di berbagai komunitas. Saya dulu pernah kepemudaan di Masjid Agung Atir juga, terus juga di Kota Bekasi ya kan, memang di Persatuan Penyuluh Agama Islam, terus juga di madrasah-madrasah seperti itulah yang memang berkaitan keagamaan. Cuma memang karena saya pribadi belajar dari almarhum ayah ya, dalam arti beliau walaupun seorang yang aktivis keagamaan tapi bisa memberikan istilahnya pencerahan ataupun konsep rahmatal lil alamin itu dengan baik lah gitu. Jadi bisa diterima oleh semuanya seperti itu. Gitu ya. Jadi tadi backgroundnya itu sempat bahkan di boarding ya. Iya. Tadi di KUA ngapain? Hah? Di KUA ngapain? Saya sebagai penyuluh pernah. Penyuluh. Belum nikah kan saat itu? Iya belum. Bahkan itu keluarnya itu karena 2 tahun di sana terus disuruh jadi penghulu. Akhirnya udah saya keluar aja deh. Jadi didorong-dorong gitu terus. Jadi udah deh. Saya bilang bisnis aja dah. Gitu. Oh, jadi ketika di KUA kemudian sama senior-senior itu yang sepuh-sepuh, kamu jadi penghulu ya? Hah? Enggak. Saya bilang gitu, kita sudah keluar. Berarti kan penghulu yang nikahin orang kan? Iya. Kenapa nggak mau? Nggak mau lah, maksudnya aduh belum kepikiran nih kesana. Kan nikahin orang mah nggak masalah kan? Nggak masalah, cuman minum dulu. Aduh, ini dalam ya. Kayaknya sensitif deh. Aduh. Iya. Ya nggak apa-apa, emang kemarin kayak pengen mengeksplor suatu hal yang baru gitu ya di dunia bisnis. Jadi pas itu emang lagi konsen bikin travel sih. Sekarang atau waktu itu? Pas waktu itu. Jadi pas waktu itu keluar karena ingin bisnis gitu. Iya, konsen di bisnis. Oh, terus penyuluhnya tetap nggak mau gitu ya? Iya, ditinggalkan. Iya. Nah, Pak Hadin, ini kan kalau saya lihat nih networknya luar biasa nih, terutama di orang edukator ya. Kebanyakan edukator ya kaitannya itu ya. Itu bangun networkingnya seperti itu gimana? Itu kan orang-orang hebat semua itu situ. Gimana ya? Kalau saya pribadi tuh kayak ya ini tangan-tangan Tuhan ya mungkin ya. Karena saya pribadi kayak gini. Ketika saya awal kemarin saya pribadi gini. Selama ini saya selalu semenjak mungkin tadi udah cerita ya tapi off the record gitu ya. Tadi ya. Yang mana nih? Karena itu bisa mereka dapatkan ketika mereka ikut seminarnya Aladin CS Kehidupan. Gitu. Iya kan. Jadi ikut gitu. Iya. Kalau mau tahu secara lebih jelas pastinya kan gitu. Nah, jadi memang kemarin aja saya pribadi selama 1 tahun saya bangun CS Kehidupan itu suatu hal yang bagi aku tuh, ya Allah, kalau bukan karena Engkau ini nggak akan bisa. Pertama itu yang selalu aku pegang. Yang kedua adalah doa orang tua dan leluhur. Kalau misalnya bukan doa dan doa orang tua dan leluhur, aku pun menyadari kapasitas dan kapabilitas aku. Jadi di sini itu kayak kemarin dalam launching program bisa dihadiri Ibu Menteri, terus teman-teman kayak Kak Aditya Gumai, terus juga Dude dan berbagai tokoh yang lain juga sangat respect dengan program ini. Saya rasa benar-benar kayak ya
kayak kemarin itu selama 1 tahun kemarin saya bisa umroh sampai 2 kali. Yang pertama bahkan sampai 1 bulan lebih bertemu, saya mendampingi DPR RI, termasuk Feni Rose, terus Oki Stiana Dewi, kita umroh bareng. Gitu tuh. Ya itu tangan Tuhan, makanya tangan sama saya. Jadi kalau saya maksudnya, kalau saya mau bilang ya mungkin ada kelebihan dalam saya bagaimana ya maksudnya dalam sisi orang melihat tuh, oh ya kamu tuh dari sisi birokrasinya mungkin ya, atau dari sisi komunikasinya ya, tapi ya begitu aja, perasaan banyak orang yang lebih dari aku gitu ya. Gitu. Jadi itu kan tadi secara tangan Tuhan, tapi secara teknisnya gimana ya, yang dilakukan, ngapain kan saya kan nggak langsung kenal Ibu Menteri kan, atau tadi Peniro ya, hanya ini aja bagaimana kita bisa yaitu literasi tersirat ya, membangun istilahnya bagaimana kita cerdik dalam memanfaatkan potensi yang ada. Jadi ketika kita misalnya melihat dulu mungkin waktu awal saya sama Atta Halilintar aja, istilahnya kita kan ada acara bareng di IBF, Islamic Book Fair. Atta tuh kan dulu masih awal-awal kan keluarganya yang masih di branding. Terus saya lihat, saya dekat dengan Atta, langsung kita bikin program bareng. Nah, seperti itu. Jadi kayak orang tuh kan kadang melihat orang tuh hanya pas suksesnya saja, tidak melihat pas prosesnya. Nah, itu kita tidak boleh. Jangan kita sampai mudah merendahkan orang lain, atau siapapun itu punya potensi yang kita nggak tahu tiba-tiba dia terkenal kah, atau tiba-tiba dia jadi kaya kah, kan gitu ya. Jadi kita harus bisa menghargai semuanya. Maka kan bahagialah kita istimewa, karena semua itu punya keistimewaan yang beda-beda. Jadi selama ini yang menjadikan seorang Aladin bisa bagaimana dia membangun networking seperti ini adalah selalu yang pertama niatkan segala sesuatunya itu pasti untuk kebaikan. Yang kedua selalu melihat ketika ada memanfaatkan potensi kesempatan dengan sebaik-baiknya, intinya seperti itu aja. Nah, berarti ya itu tadi lebih banyak berdoa mungkin ya, supaya atau juga berikhtiar tetap berjalan ya, dan mereka akan datang dengan sendirinya ya, seperti itu. Ya kayak sekarang kan sama Kang Ramdan. Emang Kang Ridwan? Kang Ridwan, Kang Ramdan. Enggak jadi inget yang di El Mitra. Kang Ramdan bener ya. Makanya banyak Ramdan gitu. Ya, Kang Ridwan juga kan kalau kemarin ya udah gitu aja sebenarnya. Tanpa diduga ya. Jadi artinya faktor, saya pernah bilang kan ada namanya tuh faktor teknis, ada non teknis. Betul. Faktor teknis itu yang kita lakukan. Faktor non teknis kan ya itu kan kepastian dari Allah. Karena hasil tuh kita nggak bisa mutusin kan, tapi ada hal dong faktor teknis yang kita lakukan. Nah itu sama istilah faktor teknis non teknis itu sama literasi tersurat dan tersirat. Jadi faktor teknis itu karena tersurat, ya kan, karena kalau tersurat itu kan ada SOP-nya, ada EYD-nya, ya kan, ketentuan-ketentuan tersebut. Nah kalau non teknis yang kita bilang tersirat itu yang memang sudah digariskan oleh Tuhan. Lo kalau selamanya emang jatahnya segitu, lo mau apa? Lo mau marah sama Tuhan kan? Kayak gitu. Berarti mengambil hikmah dari apa yang sudah kita lakukan, kemudian selalu berdoa bahwa dalam hidup itu adalah seni ya. Prinsipnya hargai benar-benar istilahnya tuh cintai orang tua kita, terus juga kenali leluhur kita, karena itu mempengaruhi, karena mereka kan mendoakan kita. Iya, maksudnya nggak mungkin kan setiap leluhur tuh pasti kakek nenek kita, buyut kita pasti mendoakan keturunan cucunya itu menjadi orang yang bermanfaat, yang baik. Nah, jadi kita pun harus mendoakan mereka. Gitu. Itu faktor utama sebenarnya, teknis ya, itu sangat mempengaruhi. Selama ini aku maksudnya menghadapi banyak ya, maksudnya kondisi yang mungkin orang bilang tidak mungkin, kayak aku di Turki dulu. Orang nggak mungkin, maksudnya kayak kita kehujanan kan, kalau orang Eropa itu kan senang dia hujan-hujanan kan. Kita tuh pas itu istilahnya istilah biar nggak kena hujan tuh neduh di sebuah pohon. Tiba-tiba ada ada sopir bus bawain kita 5 payung coba. Maksudnya dari mana dia payung gitu kan, tiba-tiba kita sama terakhir kemarin pas umroh kemarin tuh sama keluarga Sanggar, ada Kak Adit, ada Aswinfa, banyak kita umroh kemarin. Ceritanya kan karena kita naik Kuwait pas itu, terus transit di Kuala Lumpur. Kita tuh kelebihan bagasi bayangkan 40 kilo. Saya bilang, waduh mantap nih kan. Tiba-tiba ada Citra Kirana kan. Aku langsung kan inget, Kacit gimana kabar kan gitu biasa. Terus dia mau pulang ceritanya promosi filmnya, dia ternyata nggak ada bagasi. Kak,
Aduh, maaf ya bagasinya boleh kan aku pakai? Ya, nebeng. Dipakai dan dia dengan baik hati. Iya silahkan pakai kan, jadi ada aja pertolongan kayak gitu. Iya, jadi kayak kalau nggak bayar lagi mahal ya. 40 kilo lumayan lah buat jajan cilok 1 gerobak. Kayaknya lebih mahal daripada tiket pesawat. Iya. Makanya banyak hal yang ya itulah, makanya kan dalam buku Cahaya Seni Kehidupan itu menemukan kehangatan sinar pada indahnya skenario ilahi gitu. Deep ya itu ya. Sama ini aku sangat ngerasakan kebesaran tersebut yang pokoknya luar biasa deh, nggak bisa digambarkan, dan rasa syukurnya itu sangat mendalam gitu. Mas Adin, yang belum kecapai atau yang ingin dicapai ke depan mau apa sih? Yang apa ya? Yang untuk ke depan yang ini CS Cahaya Kehidupan mau bawa kemana? Kalau untuk CS Kehidupan sendiri ya, kita sih ingin benar-benar membuat orang-orang itu lebih menerima hidupnya gitu ya, terus juga bisa menghasilkan banyak karya dari mereka yang bergabung dari CS Kehidupan gitu. Prinsipnya itu saya pribadi sekarang ini ya, memang kalau dari sisi kan setelah buku ini udah jadi terus lagu, pasti kita upgrade lagi bikin film ya kan, kayak gitu-gitu terus. Dan ke depan ini ya kita ingin, memang kan CS Kehidupan ini pengen menjadi sebuah under company ataupun under foundation yang kita buat untuk nantinya memberikan beasiswa pendidikan, terus memberikan pendampingan dalam membangun kesejahteraan kayak gitu sih ke depannya rencana. Mudah-mudahan bisa tercapai ya. Amin. Nah, terakhir ada tips ya nih buat Sobat Kang Ridwan? Ya biar mereka termotivasi. Nah, Sobat Kang Ridwan, kalau saya itu motonya teman-teman CS Kehidupan, kita buku jendela dunia, kita keliling dunia dengan buku. Oh, jadi dengan membaca buku kita keliling dunia. Dan itu terbukti sampai kemarin pun saya bisa, ya itu ya yang saya bilang, sekarang nih keliling daerah ya kan kita, terus juga kemarin bolak-balik ke Saudi juga kan, itu dengan buku semua. Sebetulnya dari buku pun kita bisa melihat dunia ya. Iya. Tapi ini gara-gara buku bisa keliling dunia. Setuju. Wah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan terinspirasi ya Sobat Kang Ridwan. Mudah-mudahan lebih rajin baca buku atau membaca literasi, sehingga apa yang diharapkan bisa tercapai, karena di situ kita belajar banyak hal untuk meningkatkan kompetensi dan lain-lain ya, banyak hal yang bisa dicapai. Iya, karena hidup tuh harus kita mengupgrade ya, apapun itu di-upgrade, karena itu yang menjadi motivasi hidup. Siap. Mas Adin, makasih banyak nih sama-sama Kang Ridwan, sudah sharing di sini. Sukses selalu ya. Amin. Siap, sampai ketemu lagi ya. Yuk, saudara. Mantap.